Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin dan pemirsa ATV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Hingga di saat mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk saling berjumpa demi untuk membahas, mengkaji kitab Risalatul Mudzakarah, yang tiada lain adalah kitab yang dimana inti daripada apa yang di kitab adalah resep untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita selalu ingat dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini. Maka itu kita berharap agar semoga ilmu yang kita gapai adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di minggu yang telah lalu kita telah sama-sama mengkaji tentang dampak daripada kemaksiatan seseorang kepada Allah. Maksiat itu racun. Kalau ada racun masuk ke tubuh manusia, penyakitnya macam-macam, bisa ini dan bisa itu. Kemaksiatan juga racun, bukan sekedar racun yang membuat sakit zahir, tapi batin yang sakit. Dan sakit batin jelas lebih parah daripada sakit zahir. Kalau seseorang sakit perut, belum tentu dia meninggal su'ul khatimah. Tapi kalau orang sakit sombong, orang sakit hatinya karena kemaksiatan, fal'iyadzubillah, sulit mendapatkan husnul khatimah. Maka itu beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad merangkum dari kitab dan sunnah serta kalam para salafun saleh, orang-orang yang disingkapkan hijab oleh Allah, tentang apa dampak kemaksiatan kepada Allah, sampai mana bahayanya. Di mana minggu yang telah lalu kita mendengar melalui ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis baginda Muhammad SAW. Yang terakhir kita mendengar bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, qaswatul qalbi min kathratiz dzunub. Hati seseorang yang keras itu tiada lain adalah dampak daripada banyaknya dosa. Banyak dosa, hati keras. Kalau udah hati keras, kata Rasulullah, salah satu minasyaqawah, 4 tanda seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Tiada lain, salah satu di antaranya adalah qaswatul qalb. Hati yang keras, hati yang udah gak tergetar dengan teringat ayat-ayat Allah, hati yang udah gak tergetar melihat kebesaran rahmatnya Allah, hati udah mati. Fal'iyadzubillah adalah tanda seseorang yang mendapatkan syaqawah, gelar syaqawah, yaitu orang yang mendapatkan su'ul khatimah. Maka itu begitu berat ini dampak dari kemaksiatan seseorang kepada Allah. Kadang saja karena kita nggak tahu, jadi kitanya akhirnya mengentengkan perbuatan tersebut. Coba kalau yang namanya makanan yang kita tahu mendampakkan racun buat kita, kita tahu kalau itu racun, nggak bakalnya kita makan. Begitu pula semestinya kita harus tahu bahwa kemaksiatan itu juga racun, bukan cuma racun di dunia, bahkan sampai di akhirat. Maka itu kalau ini adalah hal yang sangat bahaya, tinggalkan. Nah, kadang manusia kalau tidak melihat sendiri dampak daripada apa yang dia perbuat, maka dia belum merasakan ketakutan yang lebih. Akan tetapi bukan seperti itu seharusnya kita jalani. Karena yang namanya kehidupan kita itu singkat.
Nanti yang kita takutkan hanya penyesalan di yaumil qiyamah. Walaupun kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala dampak kemaksiatan itu kadang ditunjukkan di dunia. Ada suatu yang namanya kemaksiatan di dunia diamalkan oleh Allah, kadang-kadang dibuktikan, diwujudkan. Yang mungkin kadang sering kita lihat di televisi, kita lihat di kisah-kisah yang ada sekarang di buku-buku atau majalah, di mana seseorang meninggal atau seseorang ketika melakukan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ujian di muka bumi ini. Ini alhamdulillah, kalau kita dapat kayak gitu itu untung. Bukan kita rugi, itu untung. Berarti kita masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang nggak diingetin sama sekali, entar langsung dapat su'ul khotimah, masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan ke dalam hati kita maksiat penyakit, maksiat racun harus kita selalu jauhi dalam kehidupan kita. Salah satunya hati keras. Cukup, itu udah besar. Kalau yang namanya penyakit udah mungkin penyakit yang nggak tersembuhkan, HIV, mungkin itu adalah AIDS yang udah paling bahaya. Tapi belum, Rasul masih mengatakan lagi, ada lagi. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, daripada dampaknya orang maksiat, racunnya kemaksiatan, innal abda la yuhramu rizqu bidzam yusibu. Sesungguhnya seorang hamba kadang diharamkan rizki dan berkahnya rizki tersebut oleh Allah. Karena apa? Karena kemaksiatan yang dia lakukan. Salah satunya dalam kemaksiatan, semua kemaksiatan mengurangi berkah daripada rizki kita. Loh, ini tetangga saya subhanallah, togel ya jalan, mabuk ya istiqomah, tapi kok rizkinya istiqomah? Siapa yang tahu kalau rizki tersebut ada barokahnya? Tambah banyak nggak ada barokahnya. Lihat contohnya, rizkinya tambah banyak tapi nggak tenang hatinya. Rizkinya tambah banyak, tambah pusing kepalanya, mikirin pengeluaran yang begitu meludak. Kenapa? Karena nggak ada berkah dalam rizki tersebut. Maka perlu kita ketahui bahwa yang namanya rizki itu bukan berarti banyak atau tidaknya zat rizki tersebut, tapi berkah kerizkian itulah yang kita tuntut. Sedikit berkah lebih afdal daripada banyak nggak ada berkahnya sama sekali. Makanya kemaksiatan mengkikis, mengambil berkah daripada rezeki. Dan khususnya ketahui yang selalu ditekankan oleh Rasulullah, penyakit yang paling parah untuk menghancurkan berkahnya rezeki adalah zina. Ya, zina, ya, berselingkuh, berhubungan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, atau sampai faliyadzubillah melakukan perzinaan adalah salah satu kemaksiatan yang menghancurkan berkah daripada rezeki seseorang. Maka hati-hati, semua kemaksiatan bahaya, menghancurkan berkah rezeki, tapi zina lebih berat daripada yang lainnya. Itu salah satunya. Ya, rezeki pun nggak lancar, rezeki pun agak susah kalau kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa auhallahu ila Musa, ya. Riwayat mengatakan bahwa Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, awal man mata min khalqi iblis, ketahuilah bahwa awal makhluk yang akan jadi bangkai duluan adalah iblis. Yang akan mati duluan iblis. Yang di mata Allah adalah bangkai, nggak ada harganya, iblis. Loh, bukankah iblis masih hidup? Buktinya masih menggoda manusia, bahkan umurnya lebih panjang. Nanti dulu. Li'annahu awwal man asani. Aku katakan iblis adalah bangkai di hadapan Allah, di mata Allah, yang terkutuk karena dia adalah makhluk yang pertama kali maksiat kepadaku. Belum ada makhluk maksiat, itu iblis sudah maksiat. Maka aku pandang hambaku tersebut, aku pandang makhlukku tersebut adalah sebagai bangkai yang walaupun gambarnya dia hidup di muka bumi ini. Waman asani katabtuhu mayitan. Hati-hati, orang yang udah banyak maksiat, orang yang ahli maksiat, aku tulis, aku pandang, aku jadikan seseorang yang bangkai dalam kehidupannya. Nah ini kalau udah bangkai nggak ada nilainya. Kalau udah bangkai dalam bahasa Jawanya nggak direken, nggak ada nilainya. Coba yang namanya bangkai dibuang, namanya bangkai, nggak manfaat. Maka di mata Allah itu bangkai, udah nggak dirahmati oleh Allah, nggak diberikan apapun yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena udah dianggap bangkai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati,
Orang yang ahli maksiat, dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bangkai walaupun dia masih bergerak dalam kehidupannya. Itu adalah sabda-sabda baginda Muhammad SAW yang mengungkap tentang dampak kemaksiatan seseorang kepada Allah. Cukup Allah menjelaskannya, cukup baginda Muhammad memberikan pemahaman kepada kita. Sekarang tinggal kita mau mendengar perkataan siapa lagi. Ini Allah dan Rasul cukup. Kabar yang paling bisa kita ambil kebenarannya. Apakah kurang? Apa kita nunggu ada Nabi turun lagi yang mau mengatakan bahwa kemaksiatan punya dampak yang negatif? Tapi Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan kalau masih kurang ditambah lagi dengan kalamnya para solihin. Kalau mestinya kitab dan sunnah udah cukup, tapi untuk mengambil hikmah, untuk mengambil ibrah pelajaran, diambil dari perkataan kaum solihin yang mereka oleh Allah disingkapkan hijab tentang bagaimana mudaratnya, bahayanya kemaksiatan kepada Allah. Apa kata para salafun saleh? Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidut Tabi'ina inda Ahlil Madinah, beliau digelari adalah tuan para tabi'in, kepala para tabi'in di Madinah. Tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Pemimpinnya beliau adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Ada riwayat Musayyab di Madinah, di kota, di tempat meninggalnya baginda Muhammad SAW. Beliau majelisnya begitu besar. Beliau adalah seseorang yang berilmu dan taat, warak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Gak ada seseorang memuliakan dirinya seperti seseorang yang taat kepada Allah. Kita semuanya ingin memuliakan diri kita, hingga kalau kita dihina orang kita marah, kita merasa bahwa itu penghinaan, menghancurkan kehormatan diri kita. Maka beliau mengatakan, apakah Anda ingin memuliakan diri Anda sendiri? Iya, taatlah kepada Allah. Yang kepingin dirinya itu terhormat, yang kepingin dirinya itu terjunjung tinggi, taatlah kepada Allah. Bukan taat kepada makhluk, bukan kemaksiatan, bukan yang lain sebagainya. Semakin Anda taat kepada Allah, semakin itu menunjukkan bukti bahwa Anda ingin menghormati diri Anda sendiri. Maka itu kita dituntut untuk selalu taat kepada Allah, jauhi kemaksiatan, supaya ini menjadikan hal yang mengangkat diri kita. Akan tetapi sebaliknya, wahai saudaraku, di mana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya wala ahanatha bimithli maksiatillah, dan tidaklah seseorang menghancurkan dirinya, menghancurkan kehormatan dirinya seperti kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita lihat, kita kan ingin hormati, caranya gimana? Apa ikut pemilihan gubernur, pemilihan wali kota supaya diangkat oleh manusia? Nggak usah jauh-jauh. Kalau yang namanya pemilihan bisa menang, bisa kalah, ini pasti menangnya. Kalau kita mau terangkat, kita mau terhormat, mempunyai jabatan tinggi di sisi Allah, mudah, taatlah kepada Allah. Niscaya kita mengangkat diri kita. Nah, kalau Allah yang mengangkat, nggak ada satu orang pun yang akan menurunkan. Kemudian kalau kita mau hina di depan manusia, kalau kamu mau menghinakan diri kita sendiri, maka ketahuilah hanya caranya maksiat kepada Allah. Nah, kita lihat sekarang, kita nggak usah pilih ini atau itu. Kalau pilihan pasti kita ingin terhormat, tapi kita lihat setiap kehidupan kita, kita hormatin diri kita atau enggak. Kalau kita ahli maksiat, berarti maknanya kita enggak ingin kehormatan diri kita. Tapi kalau kita ahli taat, ahli selalu ibadah kepada Allah, pertanda kalau kita menginginkan kehormatan yang ada pada diri kita. Kemudian beliau mengatakan, wa kafal mu'min min nasrillahilah an yara aduwahu ya'mal bimaksiatillah. Maka dikatakan seorang mukmin itu betul-betul mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu tanda yang menunjukkan bahwa seorang hamba itu betul-betul mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang yang menjadikan dirinya sebagai memungsuhi orang yang selalu bertaat melalui maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungsuhnya adalah kemaksiatan. Ini tanda kalau kita adalah seseorang yang betul-betul mendapatkan nusrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemenangan. Caranya adalah kita selalu menjadikan kemaksiatan adalah musuh dalam kehidupan kita.
musuh. Kemaksiatan musuh. Melanggar perintah Allah musuh. Benci, nggak suka dengan kemaksiatan. Itu tanda seseorang yang mendapatkan nusrah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Muhammad bin Wasi' beliau mengatakan, "Adzam ala dzam yumitul qalb." Dosa di atas dosa tertumpuk-tumpuk, akibatnya bisa mematikan hati seseorang. Waliyadzubillah min dzalik, sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaswatul qalb min kathratiz dzunub. Wa qala ba'dus salaf, in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yarak fa anta mustahinun binadharillah. Para ulama salaf mengatakan, apabila Anda melanggar perintah Allah, Anda bermaksiat, wa anta tara annahu yarak, dan engkau meyakini bahwa Allah melihatmu ketika kau maksiat, fa anta mustahinun, maka Anda adalah orang yang menganggap enteng binadharillah, ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu kalau Allah melihat dan Anda maksiat. Kita tahu kalau kita itu salah kita lakukan di depan orang, maka itu namanya pelecehan. Coba kita tahu kita masuk ke rumah orang, milik orang, kemudian kita rusakkan perabotnya, dilihat orangnya lagi. Ya, mungkin perabotnya murah, tapi karena Anda itu melakukan dengan cara sengaja di depan yang punya rumah, pasti yang punya rumah marah. Ini orang di depan saya lagi melakukan hal tersebut. Maka Anda adalah orang yang melecehkan, atau orang yang betul-betul menganggap hina Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'iyadzubillah min dhalik. Dan sebaliknya, wa in kunta ta'sihi wa anta tara annahu la yarak. Lebih parah lagi kalau sampai seumpama kita maksiat kepada Allah dengan keyakinan kalau Allah nggak lihat. Nggak apa-apa, mungkin Allah pas nggak ngelihat nih, ya. Gimana hukumnya? Fa anta kafirun, maka Anda orang yang kafir karena Anda mengingkari Al-Qur'an yang selalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu was-sami'ul basir, Maha mendengar dan melihat apa yang kita lakukan. Apa kita mau tentang ayat tersebut? Apa kita ingkari ayat tersebut? Maka nggak mungkin. Kalau itu kita tentang, maka kita keluar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua keadaan pun sama. Kita merasa dilihat, nggak merasa dilihat, selama itu maksiat, kita tetap menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, penghinaan yang masih tidak mengeluarkan seseorang sampai keluar dari dari keimanannya. Yang satu lagi, bahkan fal'iyadzubillah, sampai keluar daripada keimanannya. Kemudian waqila li Wahib ibn al-Ward, ya, seseorang berkata kepada seorang ulama yang bernama Wahib rahimahullahu ta'ala, hal yajidu ladzatal ibadah man ya'sillah. Wahai imam, wahai guru, wahai syekh, wahai kiai, wahai ustadz, seorang ahli maksiat itu bisa nggak menikmati lezatnya munajat beribadah kepada Allah? Seorang yang tiap harinya bermaksiat, melanggar perintah Allah, bisakah menikmati dekatnya dirinya kepada Allah, munajat kepada Allah, khusyuk kepada Allah? Maka beliau menjawab, qala la, enggak mungkin. Wala man yahummul bil maksiyah. Jangan lagi yang maksiat, yang masih kepengen maksiat aja nggak bakal menikmati nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka itu hadirin, apa adab siksaan dari Allah yang lebih genting daripada seseorang yang fal'iyadzubillah dicabut dari hatinya perasaan lezatnya munajat kepada Allah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi Musa kalimullah pernah suatu kali ditantang oleh seseorang. Di zaman Nabi Musa itu orang kalau maksiat, zaman-zaman Nabi Bani Israel dulu, kalau maksiat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi imbalannya, hukumannya di dunia. Selalu seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, hanya untuk umat baginda Muhammad SAW Allah mengundur, kecuali hanya untuk mengingatkan sampai nanti hari kiamat ada hisab dan hitungannya. Tapi kalau umat terdahulu banyak, ada yang malam dia berzina, pagi di rumahnya malaikat udah nulis, tadi malam fulan bin fulan telah zina dengan fulan. Lihat orang sekampung bahkan sepasar pada ngelihat dia malu. Semua hukuman ditujukan oleh Allah
Bahkan ada di antara mereka yang wajahnya dirubah menjadi wajah kera, ada yang di wajahnya dirubah menjadi wajah faliyadzubillah yang namanya babi dan yang lain-lainnya. Ada pula yang seperti Fir'aun dihanyutkan, ada pula yang diberi oleh Allah azab siksaan yang macam-macam dalam Al-Quran. Tapi umat baginda Muhammad SAW ditakhir, diundur sampai nanti di saat yang tepat yang Allah inginkan. Nabi Musa melihat orang yang maksiat paginya dapat siksa, atau enggaknya paling enggak seminggu dapat siksanya Allah. Tapi ini ada satu orang tukang maksiat nantang ke Nabi Musa lagi. Wahai Musa, ya, saya ahli maksiat, tapi kok subhanallah enggak pernah saya dapat ujian dari Allah, enggak pernah saya sama Allah subhanahu wa ta'ala disiksa. Nih lihat maksiat saya, tapi enggak apa-apa. Kemudian Nabi Musa, ntar saya tanyakan kepada Allah. Musa kalimullah saat itu pun di rumahnya munajat, ya Allah, lima lam tu'adzib abdaka fulan, ya Allah, kenapa sih si fulan enggak kau siksa, padahal kan maksiat kepadamu ya Allah. Dijawab oleh Allah, laqad adzabtuhu ya Musa, udah aku siksa hamba tersebut wahai Musa. Kemudian Nabi Musa keluar dari rumahnya dan mengatakan, wahai fulan, si fulan, aku telah tanya kepada Allah, katanya engkau udah disiksa. Kemudian dijawab, siksa apa? Ini badan utuh, nggak kena penyakit, rumah utuh, uang banyak, apa siksaan Allah? Bingung Nabi Musa, iya ya, apa siksaannya? Kembali kepada Allah, kemudian berkata, ya Allah, lima lam tu'adzib abdaka fulan, ya Allah, kenapa engkau nggak siksa hambamu fulan? Dijawab, laqad adzabtuhu ya Musa bi asyaddi azabi. Malah Allah menjawab lagi, aku telah siksa dia wahai Musa dengan azab yang paling dahsyat yang aku berikan kepada dia. Bingung lagi Nabi Musa, paling dahsyatnya azab siksaan Allah lagi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, laqad adzabakallah asyadda ta'dzibi, ketahuilah engkau udah diazab dan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang paling parah, kata Allah. Kemudian dijawab, ya Musa, wahai Musa, mana siksaannya? Kita nih utuh, semuanya baik, alhamdulillah, nggak ada apa-apa, nggak tertulis nama saya baik, kemudian rumah saya baik, istri saya baik, anak saya baik, nggak ada. Mana siksaan Allah? Kemudian yang terakhir kembali kepada Allah, ya Allah, bimadza tu'adzib abdak, tanya, ya Allah, siksaan apa yang kau berikan kepada hambamu hingga kulihat biasa-biasa saja ya Allah? Maka Allah mengatakan, laqad adzabtuhu bi asyadil azab, aku udah azab, aku udah siksa dengan siksaan yang paling pedih wahai Musa. Fa innahu qad adzabtuhu asyadil azab, sesungguhnya aku telah menyiksa dia dengan siksaan yang paling pedih. Naza'tu min qalbihi ladzata munajati ya Musa, ketahuilah itu hamba telah aku cabut dari hatinya lezatnya munajat kepada Allah, nikmatnya khusyuk kepada Allah. Udah hadir majelis nggak merasakan nikmat, sholat nggak bisa khusyuk, hadir majelis taklim nggak nikmat, hadir majelis maulid nggak merasakan rauhaniyah, hadir majelis tahlil zikir nggak merasakan nikmat zikir kepada Allah, megang tasbih di atas sejadah nggak ada kenikmatannya sama sekali. Mana lezatnya munajat kepada Allah? Hilang dari hatinya. Bukankah itu dampak kemaksiatanmu? Fal iyadzubillah min dzalik. Kemudian orang tersebut langsung ingat, iya betul, kalau itu yang aku rasakan memang iya, aku nggak merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cukup apa yang dikatakan Sayyidina Wahib yang mengatakan, la, nggak akan merasakan lezatnya munajat, lezatnya ibadah orang yang ahli maksiat. Dan ketahuilah, orang ahli ibadah ketika merasakan nikmatnya ibadah lebih nikmat daripada ahli dunia ketika menikmati dunianya. Seseorang ketika merasakan nikmatnya dunia, ketika merasakan nikmatnya malam dengan permainannya, dengan pertemuannya, dan ini dan itu, mungkin ketemuan dengan kekasihnya, duduk dengan kekasihnya, kenikmatan yang begitu besar, itu nggak ada sedikitnya daripada kenikmatan seseorang munajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahli ibadah.